Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat yaitu Ibu Reska. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan ini karena hari ini kami bisa mempresentasikan hasil analisis kami yaitu analisis kegagalan perusahaan Snowbay dalam hal manajerial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Fibrianti. Nama saya Della Keiza Zahra. Perkenalkan, nama saya Ayu Cornelia Ananda. Perkenalkan, nama saya Virgi Villarreal. Perkenalkan, nama saya Ulan Febriani. Baik, bisa kita mulai dari pembahasan bab 1 hingga bab kelima. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan alasan kita memilih perusahaan Snowbay untuk kita analisis. Nah, Snowbay ini dibuka pada tahun 2009 dan awalnya ini memang sangat sukses karena Snowbay ini memiliki konsep yang sangat unik, yaitu salju tropis. Namun, seiring berjalannya waktu, pengunjung menurun, biaya operasionalnya tinggi dan juga persaingannya ketat karena adanya COVID-19 ini memperburuk kondisi. Kemudian, pada perbaikan Taman Mini pada tahun 2022, konsep ini atau konsep Snowbay ini dianggap tidak sesuai karena memiliki visi baru sehingga ditutup permanen. Kemudian masuk ke rumusan masalah, di sini ada hasil dari analisis kita. Faktor internal dan juga eksternal adalah penyebab dari kegagalan Snowbay. Kemudian peran manajemen atau puaknya ini dalam kegagalan. Kemudian pengaruh perubahan perilaku wisatawan dan juga pasar sehingga perubahan Taman Mini terhadap keberlangsungan. Dan tujuan dari analisis kita ini yang pertama menganalisis penerapan manajemen POF di Snowbay, kemudian mengidentifikasi kelemahan manajerial dan juga faktor penyebab kegagalan, dan juga mengkaji pengaruh pasar, perilaku wisatawan, dan juga perubahan. Dan yang selanjutnya manfaat kegiatan. Yang pertama memahami bagaimana penerapan teori manajemen pada kasus nyata dan melatih analisis juga pemecahan masalah pada bisnis, menjadi referensi akademik terkait kegagalan usaha pariwisata, dan juga menjelaskan pengaruh faktor internal dan juga eksternal terhadap destinasi wisata. Dan yang terakhir itu ada metode dan juga langkah. Yang pertama mengumpulkan data dari berita, artikel, dan juga laporan. Kemudian menganalisis manajemen berdasarkan POAK, kemudian menganalisis faktor dan juga internal eksternalnya, dan menentukan penyebab utama dalam kegagalan Snowbay. Dan yang terakhir, menyusun pelajaran bagi mahasiswa dan juga praktisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 di mana terdapat sejarah singkat dan juga struktur organisasi dari Snowbay. Snowbay dibangun pada tahun 2008 sebagai pembaruan dari wahana lama yaitu Ambar Tirta, dan Snowbay diresmikan pada tanggal 19 April 2009 oleh Siti Hardianti Rukmana atau biasa yang dikenal oleh Mbak Tutut. Luas area Snowbay kurang lebih 3 hektar dengan konsep unik yaitu adalah salju tropis. Dan Snowbay juga memiliki banyak wahana mulai dari wahana ekstrim hingga wahana keluarga. Pada tahun 2020 pada saat COVID, pandemi menyebabkan operasi berhenti dan fasilitas jadi tidak terawat. Pada tahun 2021, Taman Mini Indonesia Indah diambil alih oleh PT TWC dan konsep waterpark ini dinilai tidak sejalan dengan visi baru mereka. Akhirnya, Snowbay tutup permanen dan saat ini dialih fungsikan sebagai parkiran. Selanjutnya, terdapat struktur organisasi dari Snowbay, dipimpin oleh pimpinan atau direksi yang dimana terdapat presiden, direktur, dan juga pemegang saham. Dan selanjutnya divisi-divisi mulai dari Operation and Service, dan yang kedua Engineering, Technical and Facilities, dan yang ketiga Sales and Marketing, yang keempat Finance and Tax, yang kelima HR Development Training, dan yang terakhir Event Based Service. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kegagalan dari sudut pandang POAC, yakni Planning, Organizing, kemudian ada Actuating, dan yang terakhir itu Controlling. Nah, dari planning itu sendiri, visinya sudah tidak menjadikan Snowbay sebagai destinasi rekreasi air terbaik di Indonesia dengan pengalaman yang aman, menyenangkan, inovatif, dan juga ramah keluarga. Strategi yang dilakukan meliputi pengembangan produk dan juga atraksi, kemudian ada penambahan segmen, pasar keluarga, serta penyusunan paket wisata bundling. Rencana bisnisnya mencakup perawatan wahana, penetapan harga tiket, jadwal operasional yang konsisten, dan yang terakhir yakni memperkuat kerjasama dan platform daring. Kemudian yang kedua ada organizing, yakni struktur organisasi mendukung operasional melalui pembagian tugas yang jelas mulai dari pimpinan, kemudian ada operation dan juga service, engineering, finance, HR, hingga sales dan marketing dan guest
service yang semuanya saling berkoordinasi. Dan yang ketiga, yakni ada actuating, yakni fokusnya adalah kepemimpinan dalam menggerakkan karyawan melalui briefing, pembagian tugas area, serta penegasan standar keamanan. Selain itu, motivasi karyawan dijaga melalui pemahaman bahwa kualitas pelayanan berpengaruh langsung pada kepuasan pengunjung. Dan yang terakhir itu controlling, yang ditemukan bahwa Snow Bay belum memiliki sistem kontrol kualitas yang memadai seperti survei kepuasan resmi dan juga evaluasi internal yang konsisten. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, Snow Bay memiliki konsep unik bertema pegunungan salju buatan dengan luas 3 hektar. Yang kedua, dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan juga wahana yang unik. Kemudian dari testi-testi konsumen yang lainnya, banyak yang mengatakan bahwa petugas dari Snow Bay ini memiliki kompetensi yang bagus dan memiliki pelayanan yang ramah. Lalu yang kedua itu ada weakness, memiliki konsep daya dukung yang kurang baik sehingga sering terjadi penumpukan pengunjung. Lalu yang kedua, kebersihan air pun kurang terjaga ketika sedang peak season. Lalu pilihan kedalaman kolam renangnya pun kurang beragam. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang ketika sedang meningkatnya tren wisata keluarga dan juga rekreasi air, kemudian dikombinasikan dengan musim liburan atau ketika sedang peak season atau waktu weekend tiba. Lalu kemudian pembelian tiket pun dipermudah karena bisa melalui online dan juga bisa dibeli melalui minimarket terdekat di sekitar rumah. Lalu kemudian untuk threat atau ancaman, yang pertama ketika cuaca sedang tak terprediksi seperti ketika hujan badai atau terjadi pandemi seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu COVID-19. Kemudian kemacetan di sekitar TMII juga dan persaingan ketat dari water park modern lainnya di Jabodetabek. Kita akan membahas terkait analisis pastel. Yang pertama itu ada political. Sejak tahun 2021, Snow Bay di take over oleh anak perusahaan pemerintahan yaitu PT TWC, yang kemudian mereka membuat keputusan revitalisasi mengalihfungsikan area Snow Bay menjadi lahan parkir. Yang kedua ada economic. Snow Bay memiliki catatan tunggakan sebesar 5,6 miliar karena pimpinannya melakukan korupsi dan tersandung kasus narkoba. Selanjutnya yang ketiga ada sosial. Setelah lama tutup, area Snow Bay menjadi terbengkalai dan juga rusak, sehingga citranya menurun dan membuat kepercayaan publik pun hilang. Lalu selanjutnya ada technological. Pada Snow Bay yaitu kurangnya berinovasi baik dari segi wahana maupun digitalisasi pemasaran dan penjualan, sehingga kalah saing dengan waterpark yang lain yang lebih modern. Selanjutnya ada environmental. Sebagai wahana outdoor, Snow Bay rentan cuaca ekstrim dan kondisi fasilitas yang tidak terawat juga menimbulkan resiko lingkungan. Lalu yang terakhir, secara legal, Snow Bay tidak termasuk zona yang dipertahankan dalam revitalisasi TMII, dan karena statusnya hanya sebagai pengelola pihak ketiga, mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menolak keputusan penutupan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori manajemen dan juga realitas kegagalan pada perusahaan Snow Bay. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil adanya dynamic capabilities theory, di mana teori ini itu mengusung adanya kemampuan suatu perusahaan untuk memanfaatkan kompetensi internal dan juga eksternal untuk menghadapi adanya perubahan lingkungan yang berubah secara drastis atau dinamis. Nah, dalam hal ini, teori ini mengusung adanya 3 nilai utama. Yang pertama yaitu sensing, di mana sensing ini adalah teori yang mengidentifikasi adanya peluang dan juga ancaman yang terjadi pada lingkungan. Dan Snow Bay ini gagal dalam menghadapi dan juga membaca adanya ancaman, yakni penurunan jumlah pengunjung yang seharusnya bisa menjadi sinyal bagi Snow Bay untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah seizing, di mana seizing ini adalah menangkap peluang yang teridentifikasi, dan dalam hal ini Snow Bay itu tidak menangkap adanya tren berwisata keluarga yang sedang meningkat pada akhir tahun atau sebelum COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah reconfiguration, di mana reconfiguration ini adalah kemampuan perusahaan untuk berinovasi, dan dalam hal ini Snow Bay itu tidak berinovasi dan juga tidak ada perubahan wahana secara signifikan, yakni Snow Bay ini tidak berinovasi secara cepat sehingga kompetitor itu banyak yang lebih bagus. Kemudian dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan di
di mana adanya pelajaran manajerial yang sebenarnya ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kualitas pemeliharaan, kemudian juga kurang pemahaman dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman, kemudian juga minim dalam memanfaatkan adanya informasi eksternal dan juga internal. Dan seharusnya hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih bisa mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman, kemudian kita bisa lebih berinovasi dan juga bisa merespon hal dengan cepat, dan tentunya hal ini juga perlu dibarengi dengan adanya pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 5, yakni kesimpulan dan juga rekomendasi. Oke. Kesimpulannya yakni penutupan permanen dari Snow Bay Waterpark TMII terjadi akibat gabungan kelemahan dari tekanan internal maupun tekanan eksternal yang tidak mampu untuk diantisipasi. Sistem manajemen yang tidak berjalan efektif terlihat dari kurangnya inovasi, perencanaan strategis yang tidak diperbaharui, serta pemeliharaan fasilitas yang menurun. Pandemi COVID-19 mempercepat keruntuhan karena operasional berhenti lama tanpa adanya pendapatan yang membuat fasilitas rusak dan tidak terawat. Perusahaan pun gagal dalam menangkap peluang baru seperti digitalisasi dan juga perubahan tren wisata keluarga. Revitalisasi TMII semakin menegaskan bahwa konsep Snow Bay tidak lagi sesuai dengan arah pengembangan dan juga sehingga penutupan menjadi keputusan final dan tidak dapat untuk dihindarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.